Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdillah dengan NIM 122370156. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang valuasi tambang eh, minggu ke-6. Nah, untuk minggu ke-6 ini membahas tentang beberapa lanjutan dari materi kelima. Nah, itu yang pertama adalah analisis kepekaan atau resiko. Bisa dibilang sensitivitas lah. Nah, analisis sensitivitas ini suatu metode digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan yang dalam satu variabel akan mempengaruhi hasil proyek nantinya. Ini ada beberapa tujuan untuk analisis sensitivitas. Yang pertama adalah mengidentifikasi resiko. Nah, ini menentukan variabel mana yang kira-kira yang paling beresiko untuk mempengaruhi kelayakan proyek secara signifikan. Yang kedua adalah mitigasi resiko. Mitigasi resiko ini mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak negatif dan juga yang telah diidentifikasi. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini memberikan informasi yang lengkap dari membuat pilihan secara baik. Itu akan menentukan pengambilan keputusan yang tepat. Ada juga analisis dalam ini, ada contoh-contohnya. Yang pertama adalah harga komoditasnya, bagaimana perubahan harga tembaga akan mempengaruhi NPV proyek, itu juga harus diperhatikan. Terus tuh ada biaya produksi. Biaya produksi ini juga harus kita harus mengetahui biaya energi akan mempengaruhi probabilitas dari suatu proyek itu. Yang terakhir itu ada tingkat produksi, bagaimana menurunkan cadangan mineral akan mempengaruhi umur dari suatu tambang. Nah, mengapa sih untuk analisis sensitivitas ini penting? Nah, dalam industri pertambangan itu banyak faktor yang berada dari luar kendali perusahaan, seperti kayak fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan pemerintah, atau bencana alam. Maka analisis sensitivitas ini membantu perusahaan menyiapkan diri menghadapi ketidakpastian ini untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, selanjutnya poin yang kedua adalah penerimaan negara. Penerimaan negara ini sesuai dengan namanya, bahwa konteks pertambangan ini mengacu pada kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan suatu negara. Kayak misalkan pajak. Nah, pastinya pajak dari perusahaan, kayak pajak produksi dan lain sebagainya, kegiatan pertambangan itu harus juga diperhitungkan untuk negara. Yang kedua ada royalti. Ini seperti pembayaran yang diberikan kepada negara sebagai presentasi nilai produksi mineral. Terus yang terakhir itu ada PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Ini penerimaan negara berbagai jenis izin dan juga retribusi terkait dengan kegiatan pertambangan. Apa sih tujuan untuk penerimaan negara dalam sektor pertambangan? Itu ada 3. Yang pertama, untuk pendapat negara itu adalah membiayai pembangunan dan juga kesejahteraan rakyat. Nah, kesejahteraan rakyat ini biasanya jika dari suatu pertambangan itu dekat dengan pemukiman, maka rakyat ini harus diperhatikan. Yang kedua adalah kontrol terhadap sektor pertambangan. Nah, ini untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan itu dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi warga sekitar tadi. Terus ada distribusi manfaat. Ini distribusi ini untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam yang dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir orang saja yang menikmati. Jadi bahwasannya semua itu harus merata. Nah, ringkasnya analisis sensitivitas ini membantu perusahaan untuk mengelola risiko dan juga membuat keputusan yang lebih baik dalam sektor pertambangan.
Yang kedua adalah analisis penerimaan negara ini dari sektor pertambangan sendiri itu merupakan sumber pendapatan yang penting bagi negara dan merupakan bagian integral, maksud saya ya, integral dari suatu pengelolaan dari sumber daya alam. Maka ini lebih berkaitan dengan masyarakat dan juga terhadap kepatuhan kita terhadap negara. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.